Ini adalah sebuah game dengan 10 juta pemain. Game yang memiliki bug dengan menciptakan sebuah bos yang tak akan bisa dikalahkan oleh kebanyakan pemain. Game dengan konspirasi yang ingin melenyapkan manusia. Aku adalah Yiluli, yang meninggalkan pekerjaanku yang memiliki gaji lebih dari puluhan juta untuk bermain game ini yang bertujuan menemukan saudara tertuaku yang tiba-tiba menghilang setelah memainkan game ini. Aku yang merasa adanya sebuah kesalahan dalam game ini pun mulai memainkannya, dan memulainya dengan menjadi karakter sebagai skeleton kecil. Aku yang skeleton kecil menghadapi berbagai bos yang merebut kehidupan untuk menjadi lebih kuat. Dari ikan yang sangat besar mengejarku, lipan berukuran raksasa yang membayangiku dari belakang, sampai sebuah monster dengan ketinggian lebih dari sebuah gunung yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku harus bisa mengalahkan mereka semua untuk menjadi yang terkuat. Dan yang tak kalah pentingnya, aku harus diburu oleh para player supaya mereka bisa menjadi lebih kuat. Mereka berbondong-bondong menghampiriku untuk mengalahkanku, yang seorang bos skeleton kecil. Bukan aku namanya, Yiluli, jika aku tidak membalas. Aku, Yiluli, akan menjadi Shura, atau Dewa Pembantaian, agar kalian sadar bahwa aku adalah makhluk yang akan menjadi bos yang tak terkalahkan di dalam game ini. Yap, itu adalah prolog dari komik ini. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Gasken bosku! Ini adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan yang melimpah, dan terlihat juga adanya pohon yang begitu besar di sana. Ini adalah hutan tempat para player level 10-30 untuk berburu. Hutan dengan kesulitan bintang 3. Pada saat ini di sana akan ada pertempuran antara player dengan nama ID King of the Road melawan bos elit dengan nama The One Armored Ahmeng. Nampak terlihat The One Armored Ahmeng yang begitu besar yang akan menginjak semut. Mereka seperti musuh yang tak seimbang bila kita lihat dari kacamata orang awam. Namun jangan salah sangka, di saat The One Armored Ahmeng bergegas ke arah player itu tak gentar. Dia langsung memasang kuda-kudanya, menyiapkan jurus pamungkasnya untuk mendebas The One Armored Ahmeng dengan sekali tebasan. Di saat serangan The One Armored Ahmeng datang ke arah player tersebut, dia dengan begitu gesitnya menghindari serangan itu. Lalu dengan sangat cepatnya, player tersebut langsung bergegas ke arah The One Armored Ahmeng. Dan, whoosh, The One Armored Ahmeng langsung melayang kepala dari badannya. Setelah mengalahkan The One Armored Ahmeng, player itu merasa bangga kepada dirinya. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat jenius karena telah mengalahkan elite boss dengan begitu mudahnya. Lalu dia pun mendapatkan hadiah pedang besar milik The One Armored Ahmeng. Di saat player itu sangat puas dengan senjata barunya, tiba-tiba peri kecil, si pemandu jalannya permainan, muncul di hadapan player tersebut. Tanpa basa-basi peri, setelah mengucapkan selamat kepada King of the Road, dia lantas memberitahukan kepadanya bahwa sebentar lagi akan ada event tebas. Apakah tuannya itu akan mengikuti event tersebut? King of the Road yang mendengar adanya event terbatas langsung bersemangat. Dengan percaya dirinya, dia langsung berkata sambil berjalan, "Ayo kita lakukan. Jangan sampai aku yang jenius ini tak bisa bersenang-senang dan mendapatkan hadiahnya." Setelah menentukan arah yang akan dia tuju, dia langsung bergegas. Setelah dia dekat dengan tempat tujuannya, dia langsung melihat adanya cahaya ungu bersinar di tempat tujuannya. King of the Road yang melihat itu langsung menyadari bahwa kemungkinan akan muncul item langka dari tempat cahaya itu keluar. Dia pun langsung mempercepat langkahnya. Setelah dia sampai di tempat tujuannya, begitu terkejutnya dirinya saat melihat begitu banyaknya senjata yang tertancap di hadapannya. Dia langsung bersemangat. Dia merasa bahwa hari ini dirinya adalah orang yang sangat beruntung karena dirinya mendapatkan banyak item dalam sekali perjalanan. Di saat dia hendak mengambil item-item yang berada di depannya itu, tiba-tiba ada cahaya merah yang sangat cepat melewati dirinya. Lalu, slash! King of the Road pun meninggal tanpa dia sadari siapa yang telah membunuhnya. Dia yang harusnya untung hari ini, namun malah buntung. Setelah menghilangnya King of the Road, kita lantas diperlihatkan sebuah undead dengan tudung di kepalanya. Dan undead itu adalah bos dari event terbatas ini yang bernama Blood Moonwalker. Sambil berjalan dia menyebutkan angka 418. Lalu tak berserang lama, para player pun datang berbondong-bondong. Setelah pertempuran demi pertempuran berlangsung, sisa waktu dari event terbatas pun tinggal 1 menit lagi. Para player yang melihat itu langsung panik. Mereka langsung berdiskusi untuk bekerja sama untuk membunuh bos undead tersebut. Setelah mendapatkan kesepakatan, mereka lantas menyerbu bos undead secara bersamaan.
Namun dengan hal tersebut, kita diperlihatkan ladang syura tercipta di mana para player dibantai dalam satu sisi. Sambil membantai para player, undead tersebut menghitung 4-2-2. Sisa player yang melihat kengerian itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak bisa bergerak, karena kalau mereka bergerak sedikit, langsung kencing di calana. Bos undead yang melihat para player itu hanya terdiam tidak prihatin. Dia langsung membantai mereka tanpa ampun. Setelah membantai para player, bos undead merasa kecewa karena dia hanya mendapatkan 444, yang ternyata dia menghitung berapa player yang sudah dia bantai. Peri kecil yang memandu para player tiba-tiba muncul di hadapan bos undead tersebut. Dia langsung menyemangati bos undead yang sedih karena membantai sedikit player. Dan ini adalah penggalan cerita masa depan dari cerita ini. Yos, kita mulai ceritanya dari sini ya guys ya. Di sebuah perusahaan, kita diperlihatkan adanya seseorang yang sedang menghadap kepada pemimpin perusahaannya. Pemimpin itu langsung menjelaskan kenapa pemuda tersebut dia panggil ke kantornya, yaitu karena pemuda tersebut sudah menyelidiki hal yang tabu dari sisi perusahaannya. Para dewan pemegang saham tidak puas dengan kinerja pemuda tersebut dan memutuskan akan memecatnya. Padahal sebentar lagi pemuda itu akan mendapatkan posisi yang tinggi apabila dirinya tidak melakukan kesalahan tersebut. Pemuda tersebut yang mendengar pemecatannya hanya menjawab dengan santai dan tanpa beban bahwa dirinya menerima pemecatan tersebut. Dan nama pemuda tersebut adalah Yi Luli atau yang dipanggil Luli. Dia adalah mantan direktur pengembang perusahaan game Disney Corporation dengan gaji lebih dari puluhan juta. Karena dia telah menyelidiki hilangnya kakak pertama karena game tersebut. Dirinya pun dianggap sebagai aib bagi perusahaan tersebut, lalu dipecat. Sambil berjalan keluar, Luli mengatakan kepada pimpinannya tersebut bahwa dirinya akan segera mengurus surat pengunduran dirinya. Pemimpinnya yang melihat kepergian Luli hanya bisa menghela nafas karena frustasi. Dia lantas menyuruh asistennya yang bernama Wang untuk mencari pengganti Luli sesegera mungkin. Namun asistennya tersebut tidak mendengarkan ucapan atasannya tersebut. Dia hanya memikirkan untuk apa dia masih berada di tempat tersebut. Karena alasannya berada di posisi tersebut hanya ingin melihat ketampanan si Luli saja. Dia juga berpikir untuk mengundurkan diri saja dari perusahaan tersebut karena sudah tidak ada Luli. Singkat cerita, kita diperlihatkan Luli yang sudah di luar perusahaannya. Sambil melihat sebuah foto yang terdiri dari 3 bocah, Luli bergumam dalam hatinya, "Kakak tunggu saja. Aku sudah menemukan petunjuk untuk mencarimu. Aku akan menyelamatkanmu sebentar lagi, jadi tunggu saja." Lalu Luli pun pergi dengan keyakinan bahwa dirinya akan segera menemukan kakaknya tersebut. Namun di perjalanan, Luli berpikir keras dengan muka gantengnya, bahwa dirinya lupa jalan pulang. Lah ganteng-ganteng lupa jalan pulang, kayaknya nih MC kayak si Zoro One Piece dah. Penunjuk arahnya bermasalah. Di saat Luli bingung mencari jalan pulang, di tempat lain kita diperlihatkan pertengkaran pasangan muda. Di sana wanitanya marah-marah kepada lelaki di hadapannya karena merasa dibodohin. Katanya dirinya adalah satu-satunya harta karun milik lelaki itu. Namun setelah wanita itu melihat WeChat-nya, ternyata dia bukan satu-satunya dan masih banyak nama harta karun di dalam kontak chat lelaki tersebut. Sambil berteriak ingin putus, wanita itu pun lari sambil menangis. Yang ternyata di sana sudah ada Luli. Luli yang melihat itu hanya bisa terdiam. Karena dia melihat orang itu menjelaskan tentang begitu berharganya wanita tersebut dalam hidupnya dengan begitu seriusnya. Luli yang melihat itu pun bertanya kepada lelaki di hadapannya tersebut, apakah dirinya datang di waktu yang kurang tepat? Lelaki tersebut yang melihat Luli pun langsung merasa canggung. Dia langsung merangkul Luli sambil mengatakan kalau dia datang pada waktu yang tepat. Lalu dia mempersilahkan Luli untuk duduk. Luli yang duduk terkejut dengan adanya pusaka segitiga bermuda yang berserakan di sana. Dan bahkan dia melihat adanya pusaka penopang 2 dunia. Lelaki itu yang melihat itu langsung merasa semakin canggung. Dia langsung melempar pusaka penopang 2 dunia seenaknya. Luli yang melihat itu hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata kepada adiknya tersebut. Lalu Luli pun menjelaskan tujuannya sekarang pulang karena dirinya sudah menemukan petunjuk hilangnya kakak pertama. Lelaki itu yang bernama Ah Feng yang mendengar itu langsung memasang wajah seriusnya. Dia langsung berkata, "Aku sudah menyiapkan peralatan yang sudah kau minta, Kak. Kita bisa memulai permainannya malam ini juga setelah game Fantasy Moon dari perusahaan Disney Corporation resmi diluncurkan malam ini." Luli yang mendengar ucapan adiknya tersebut langsung memasang wajah serius. Dia percaya bahwa hilangnya kakak pertama pasti berhubungan dengan game Fantasy Moon tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ah Feng dan Luli yang sudah menunggu akan memainkan game Fantasy Moon pun sudah bersiap.
Setelah mereka berdua memasang helm pemindai game, mereka pun diminta untuk mengkonfirmasi bahwa mereka siap untuk memainkan game. Setelah Luli memasuki game, dia langsung disambil oleh si peri kecil pemandu. Setelah peri kecil pemandu yang bernama Cece memperkenalkan diri, Luli langsung dibawa untuk memproses untuk mencocokkan status dan karakternya. Lalu Luli pun sampai di dalam game Desa Pemula Mulan. Di saat Luli memeriksa statusnya, Afeng datang bersama wanita. Dia memperkenalkan wanita tersebut sebagai temannya. Lalu, dia mengajak Luli untuk hunting bersama untuk sesegera mungkin menaikkan level mereka. Luli yang diajak menolaknya, dia nggak mau menjadi obat nyamuk saat hunting. Dia pun menyuruh adiknya tersebut untuk hunting sendiri-sendiri. Afeng yang melihat sikap kakaknya tersebut hanya bisa kebingungan sambil menunjuk mukanya. Lalu, Luli pun pergi untuk menyelesaikan questnya sendiri dengan meninggalkan Afeng yang masih kebingungan. Setelah Luli berjalan begitu jauh dan merasa sepi, dia lantas memanggil Cece. Setelah Cece keluar, Luli meminta Cece untuk membuka fitur kode penukaran khusus. Lalu Luli pun memasukkan sandi yang sudah dia siapkan sejak lama di fitur kode penukaran khusus. Setelah terkonfirmasi kalau sandi yang Luli masukkan benar, dia pun mendapatkan 3 email dari fitur kode penukaran khusus. Cece yang penasaran bertanya kepada Luli tentang 3 pesan yang berupa item itu. Karena dia sebagai pemandu tidak mengetahui tentang ketiga item yang dimiliki oleh Luli saat ini. Luli menjawab bahwa ketiga item itu adalah item cheat yang sudah dia persiapkan untuk memainkan game ini. Cece yang mendengar itu lantas menyarankan Luli untuk tidak menggunakan item tersebut, karena apabila Luli ketahuan, karakternya bisa dihapus permanen oleh pihak developer. Luli yang mendengar itu lantas menenangkan Cece. Dia memberitahukan Cece bahwa dirinya sudah mempersiapkan sandi yang sangat sulit, supaya tidak terlacak oleh pihak developer. Dan apabila pihak developer mulai mengetahui adanya kecurangan, setidaknya pihak developer membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melacaknya. Lalu Luli pun mengeluarkan item berupa gelang. Gelang yang dapat meningkatkan atribut pengguna sesuai level yang dimiliki oleh pengguna. Dan item itu akan selalu memperkuat pengguna sampai level max. Setelah Luli menggunakan item tersebut, dia meminta Cece untuk menyembunyikannya karena dia tidak ingin item langkah dan luar biasa itu diketahui oleh orang lain. Setelah Cece menyembunyikan item tersebut, Luli pun membuka item kedua, yaitu sebuah buku. Buku yang bergambarkan badut sebagai sampulnya, tapi bukan badut yang selalu dipermainkan oleh para wanita. Bercanda ya, Lur. Lanjut. Lalu buku itu berfungsi sebagai item yang memungkinkan pemain mendapatkan hal-hal acak yang luar biasa sebagai hadiah setelah menyelesaikan tugas dari game. Cece yang melihat item itu merasa bahwa item itu adalah item yang sangat menarik. Lalu Luli pun mengambil item ketiga, item yang sangat penting, item yang sudah dia cari selama ini, item yang membuat dirinya dipecat oleh perusahaannya. Dan item itu adalah sebuah gulungan undangan untuk menjadi seorang asura. Setelah Luli membuka gulungan itu, dia disuruh untuk mengonfirmasi jika dia ingin menjadi asura. Dan gulungan itulah yang memiliki petunjuk tentang kakaknya. Luli pun menyetujuinya. Setelah itu, Luli merasa sakit di jantungnya, lalu keluar 4 malaikat pencabut nyawa, dan dia pun ditikam oleh keempat malaikat itu. Luli yang ditikam pun terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa rasa sakit yang dirasakannya begitu realistis. Lalu Luli pun tenggelam dalam kegelapan. Dia semakin tenggelam dalam kegelapan dengan banyaknya notifikasi yang muncul di hadapannya. Lalu singkat cerita, Luli pun terbangun sebagai seorang undead. Luli yang melihat status barnya pun terkejut, kok bisa dirinya sekarang menjadi undead bukan seorang asura. Di saat Luli kebingungan, ada orang jelek yang memanggilnya. Luli yang melihat orang itu bertanya di mana dirinya sekarang berada. Yang ternyata orang itu adalah necromancer yang telah membangkitkan Luli dari kuburnya. Di saat Luli akan pergi dari sana, tiba-tiba necromancer itu mengikat Luli. Luli yang bingung dengan tindakan orang itu pun terkejut. Dia meminta agar orang itu melepaskannya. Namun orang itu tidak menggubris omongan Luli. Dia hendak menyerang Luli. Lalu, boom! Luli pun terpental sangat jauh. Namun necromancer itu sudah menghilang karena telah diinjak oleh makhluk raksasa yang begitu besar, yang tingginya lebih tinggi dari menara Burj Khalifa. Luli yang melihat itu hanya bisa terdiam ketakutan. Lalu dia pun memanggil Cece. Setelah bertanya, Cece pun memberitahukan bahwa tempat itu adalah tempat di mana para bos di game Fantasy Moon dilahirkan.
The Realm of Pure Darkness. Setelah mengetahui itu, Luli meminta Cece untuk menunjukkan jalannya, agar dia bisa menyelesaikan quest, agar dirinya bisa naik level dengan cepat. Cece pun menunjukkan jalannya, dari mendaki gunung, menyeberangi lautan cinta yang banyak buaya saingan, sampai melewati padang pasir dengan Lipan yang mengejarnya. Setelah sampai di tempat tujuan, Luli mengeluh kepada Cece karena telah menunjukkan jalan menyusahkan. Jadi kesimpulannya, jangan pernah menyerahkan petunjuk arah kepada wanita. Kalau tidak ingin tersesat, meskipun tidak tersesat, paling jalan dengan penuh rintangan. Bercanda ya, Lur. Lanjut. Lalu Luli pun melihat adanya pesan dari Afeng. Dia memberitahukan Luli bahwa dirinya sudah mencapai level 5. Dia juga bertanya Luli sudah mencapai level berapa. Luli hanya menjawab bahwa dirinya masih level 1. Lalu Luli pun melanjutkan perjalanannya. Dia disuguhkan 2 jalan. Satu jalan dengan begitu banyak orang yang mengantri, dan yang satunya adalah jalan dengan gerbang warna merah dengan sedikit orang yang mengantri. Di saat Cece akan merekomendasikan Luli untuk mengikuti jalan yang banyak orang mengantri, Luli tidak lagi mau percaya ucapan wanita karena takut tersesat lagi. Dia pun mengambil rute dengan sedikit orang. Setelah Luli di depan gerbang, dia meminta agar kedua penjaga di sana mempersilahkan dirinya masuk. Setelah Luli memasuki gerbang, kedua penjaga itu terheran-heran dengan sikap Luli yang begitu senang dipersilakan masuk. Mereka pun sangat bahagia. Mereka berpikir kalau Luli paling lagi patah hati. Makanya dirinya memasuki tempat tersebut. Wanita mana yang sudah menghancurkanmu sampai seperti itu, kawan? Kata mereka berdua dengan begitu antusiasnya. Sedangkan di tempat Luli, dia yang sudah memasuki gerbang, dia merasakan adanya hawa berbahaya di depannya. Luli yang telah memasuki gerbang berjalan di lorong yang sangat panjang. Setelah Luli melewati lorong panjang itu, Luli dibuat terkejut dengan sorak-sorai orang yang begitu ramai setelah melihat dirinya. Setelah mendengarkan omongan dari monster kelinci yang membawa mikrofon, Luli menyadari bahwa dirinya kini telah menjadi peserta Colosseum. Dan begitu terkejutnya Luli setelah mengetahui peserta lain yang sangat menyeramkan berada di hadapannya. Setelah mengetahui keadaannya sekarang, Luli mulai menyesal karena tidak mendengarkan omongan Cece sebelumnya untuk mengantri di jalan dengan banyak orang yang mengantri. Kelinci monster tidak melihat tingkah frustasi Luli. Dia lantas menjelaskan peraturan Colosseum yang ada, bahwa pertarungan Colosseum akan dilakukan dengan sistem 1 lawan 1, dan orang terakhir yang masih berdiri di atas arena lah yang akan menjadi pemenang. Dan dikarenakan ada peserta Colosseum dengan level 1, jadi semua peserta lain diturunkan levelnya supaya setara. Lalu semua peserta yang ada di Colosseum pun, termasuk Luli, berada di level 10. Para peserta yang mengetahui levelnya turun pun mengeluh, karena kini banyak skill miliknya yang tersegel dikarenakan levelnya yang kurang. Mereka sangat kesal kepada Luli, karena adanya Luli, level mereka pun menjadi 10, dan menyegel skill-skill kuat mereka. Sedangkan Luli yang telah naik level 10, dapat memilih kelasnya sendiri. Luli yang melihat berbagai kelas yang berada di depannya sangat takjub. Ada kelas Berserker, kelas Archer, kelas Mage, kelas Assassin, kelas Swordman, dan masih banyak yang lainnya. Lalu di saat Luli bingung ingin memilih kelas apa yang pantas untuk dirinya, dia pun mengingat ucapan kakaknya bahwa dirinya sangat cocok bermain sebagai seorang assassin. Setelah memutuskan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, Luli pun memilih kelas Assassin, siapa tahu benar-benar cocok dengan dirinya. Setelah Luli memilih kelas sebagai assassin, dirinya langsung menggunakan baju layaknya assassin dengan menggunakan tudung. Dan meskipun dirinya masih seorang skeleton, nampak Luli terlihat keren. Terlihat status Luli yaitu sebagai Broken Skeleton Knight dengan level 10. Kelas assassin dengan beberapa atribut tanpa ada penjelasan dan skill lain yang diberitahukan di sana. Dan dikarenakan Luli sudah mendapatkan kelasnya, dirinya juga mendapat 2 buah dagger sebagai senjata. Luli yang melihat dagger itu merasa sangat puas, meskipun senjata itu hanya bersifat sementara. Kembali ke monster kelinci yang membawa mikrofon, yaitu kelinci berlidah cepat, yang namanya kayak tetangga yang selalu ngomongin orang. Ternyata kelinci tersebut adalah pemandu acara Colosseum, bersama dengan monster kura-kura yang bernama kura-kura berlidah lambat. Ini adalah orang yang tidak pernah bergosip, ya guys ya. Kelinci berlidah cepat pun menjelaskan bahwa ini adalah acara turnamen Storm Cloud. Lalu, kelinci berlidah cepat memberitahukan bahwa ada 2 penonton istimewa yang melihat turnamen Storm Cloud. Dan mereka adalah 2 mentor yang akan mengambil orang yang sangat kuat atau pemenang sebagai anak buahnya,
atau orang yang berada di bawah sayap mereka untuk dididik menjadi lebih kuat lagi. Tidak hanya untuk pemenang saja, tapi orang yang sangat bertakat mungkin juga akan diambil oleh salah satu mentor untuk menjadi lebih baik dari kedudukan dan bahkan kekayaan. Orang yang berada di sebelah kiri berbadan kekar dan tegak, memiliki raut wajah serius dan kayak bapak-bapak. Itu bernama Zhuang Huaisui dari kota Blood Moon. Bapak-bapak yang bernama Zhuang Huaisui memiliki posisi sebagai penguasa balai North Moon di kota Blood Moon, yang bertanggung jawab atas perang eksternal dan perancang strategis untuk kota Blood Moon. Dia juga memiliki banyak bawahan yang cakap di bawah komandonya, dan setengah kekuatan dari kota Blood Moon berasal dari balai North Moon. Dan 70% populasi generasi muda dengan kekuatan luar biasa adalah murid dari Zhuang Huaisui. Lalu kelinci berlidah cepat memperkenalkan wanita cantik yang memiliki kaki jenjang putih mulus, dada yang sangat menggoda, dengan rambut yang sangat indah menjuntai ke pinggang, muka yang sangat rupawan dengan mata almond dan bibir mungil, dan yang tak kalah sensualnya memiliki tahi lalat di dagunya. Dan wanita tersebut bernama Wu Ye, wanita dengan posisi sebagai nyonya balai East Moon di kota Blood Moon, dengan tugas sebagai pengelola sumber daya. Udah cantik banyak uang lagi, ini yang namanya wifu terbaik, ya guys ya. Wu Ye adalah wanita dengan paras cantik dan memiliki kekuatan yang tidak terduga. Dan dia adalah orang yang sangat ketat untuk memilih murid. Dijelaskan juga oleh kelinci berlidah cepat bahwa Wu Ye pernah mengambil murid yang luar biasa, dan murid tersebut adalah murid yang jenius yang tak pernah kalah dalam pertandingan. Dan murid itu bernama Han Iakso, orang yang memiliki rekor 10 kemenangan berturut-turut di arena Storm Cloud. Para penonton yang mendengar nama murid dari Wu Ye pun menggosipkannya, karena Han Iakso dikabarkan telah menghilang, tidak pernah muncul lagi. Bak disambar game di siang bolong, Luli yang mendengar nama Han Iakso langsung terkejut, karena nama itu adalah nama kakaknya yang sedang dia cari-cari sampai dirinya memainkan game Fantasy Moon ini. Luli yang sudah menemukan sedikit petunjuk tentang kakaknya, langsung menatap ke arah Wu Ye. Dan singkat cerita, pertandingan Storm Cloud pun resmi dimulai. Pada saat ini kita diperlihatkan pertarungan antara monster singa bernama Blood Claw dari klan singa darah yang memiliki garis keturunan epik. Dan serangan pamungkas dari monster tersebut adalah cakar tak teringkalahkan. Saat ini Blood Claw melawan monster api dengan kekuatan tinju membara. Sambil berlari ke arah Blood Claw, monster api menyiapkan tinjunya yang diselimuti oleh api. Namun dengan sangat cepatnya, monster api langsung diserang oleh Blood Claw dengan sekali cakaran dan itu langsung membuat monster api dikalahkan dalam sekali pukulan. Lalu selanjutnya adalah pertandingan antara Swordman Zombie Bailey dari sekte pedang besar Haula South Moon melawan Kroco yang tidak dikenal. Dan itu membuat Zombie Bailey langsung memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Setelah kemenangan Zombie Bailey, kita langsung ke pertandingan selanjutnya yang dimenangkan oleh iblis bertangan ganda bernama Ger. Lalu pertandingan keempat yaitu pertandingan MJ kita yang dimenangkannya dengan begitu mudah, yang membuat lawannya tersungkir di sampingnya seperti tidak menyangka dirinya telah dikalahkan oleh monster lemah seperti Skeleton. Setelah mendapatkan pemenang 4 besar, kita diperlihatkan babak semifinal, dan kita juga diperlihatkan siapa saja yang akan berhadapan, yaitu Blood Claw melawan Zombie, sedangkan MC kita melawan Monster Ger. Setelah mendapatkan istirahat selama 5 menit, kini kita diperlihatkan mulainya pertandingan antara MC kita melawan Monster Ger. Saat sudah di atas arena, Monster Ger menyuruh MC kita untuk menyerah saja, daripada dirinya berusaha dengan sia-sia melawan dirinya. Lalu dia meneruskan sambil berkata dengan sangat sombong bahwa dirinya tidak ingin membunuh monster lemah seperti MC kita. MC kita yang mendengar itu hanya menjawab, "Banyak bacot, sini kalau kau punya kekuatan kalahkan aku, jangan banyak omong saja namun tidak bisa mengalahkan diriku." Di saat pertarungan antara MC kita akan dilakukan, kita dipindahkan ke tempat Afeng berada. Dan pada saat ini Afeng sedang berburu monster didampingi dengan 2 wanita cantik. Sambil bergaya dengan sangat keren, Afeng memamerkan keahliannya untuk membuat para gadis itu terkesan. Setelah melihat keahlian Afeng, para gadis itu langsung sangat terkesan. Mereka langsung berkata ingin memiliki anak dengan Afeng. Afeng yang mendengar itu langsung senang. Dia pun langsung membawa mereka untuk berganti tempat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Lalu sambil membawa kedua gadis itu pergi, Afeng memikirkan akan melakukannya seperti apa. Kembali ke tempat arena di mana MC kita sedang bertanding. Kini mereka berdua sedang berhadapan untuk bersiap saling serang.
Dikarenakan Luli telah menolak tawarannya yang murah hati dan bahkan masih mengejeknya, si GR pun murka. Sambil berancang-ancang, dia langsung mengeluarkan auranya yang berwarna hijau dari pedangnya ke sekeliling tubuhnya. Lalu dengan sangat cepatnya dia langsung ke arah MC kita. MC kita dengan refleks cepatnya langsung menghindari serangan itu dengan melompat ke belakang. GR yang melihat serangannya berhasil dihindari oleh seekor skeleton langsung murka. Dia langsung bersiap menyerangnya lagi dengan tebasannya yang dahsyat. Luli yang melihat serangan lawannya yang sangat dahsyat itu mengarah langsung ke arahnya, dia langsung menghindar dengan melompatinya seperti penari balet. Setelah Luli menghindari serangan tersebut, Luli langsung menganalisa lawannya dari panjang lengan, panjang senjatanya, dan bahkan panjang tititnya. Wehehe, bercanda ya lur. Lanjut. Setelah Luli menganalisis musuhnya untuk memprediksi serangan selanjutnya, MC kita masih menghindari serangan lawannya yang datang bertubi-tubi ke arahnya. Dia terus menganalisa gaya bertarung lawannya sambil terus menghindari serangan lawannya. Luli terus-menerus menghindari serangan lawannya yang menyerangnya dari tebasan arah kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari samping ke samping, dari serong ke serong, dan dari belakang ke depan. Luli terus maju mundur untuk terus menganalisa lawannya tersebut. Setelah menyerang terus-menerus, Luli dapat waktu jeda sejenak dari GR yang masih mengumpulkan staminanya lagi. Penonton yang melihat serangan GR tidak ada satu pun yang kena di tubuh Luli. Mereka langsung mengejeknya dan memaki GR yang tidak bisa bertarung sama sekali melawan Luli. GR yang mendengar omongan para penonton langsung marah. Dia tidak tahan diprovokasi oleh orang-orang yang duduk di kursi penonton. Ia pun langsung melesat ke arah Luli dengan sangat cepat sambil mengayunkan pedangnya ke belakang hendak menebas Luli. Luli yang melihat adanya kesempatan di saat serangan GR, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia langsung melesat ke arah GR yang sedang menuju ke arahnya juga. Sambil mengayunkan daggernya, Luli menebas GR. Cloud Heart One Strike, ucap Luli yang telah menebas GR dengan daggernya yang diselimuti aura berwarna merah. GR yang tertebas di lehernya pun hanya bisa terbengung dan tidak percaya. Dia sangat tidak percaya dirinya orang yang sangat luar biasa, bisa-bisanya dikalahkan oleh makhluk rendahan seperti Luli yang seekor skeleton kecil. Sampai di ujung kematiannya, dia masih tidak percaya dengan hasil yang ia dapatkan saat ini. Penonton yang melihat monster skeleton yang sangat lemah mengalahkan monster kuat seperti GR pun tidak bisa berkata-kata. Arena hening sejenak dengan berita yang mereka dapatkan, mereka masih memproses apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tak berapa lama, kelinci berlidah cepat pun sadar. Dia langsung mengumumkan kemenangan Luli. Lantas orang-orang yang mengong pun tersadar dan mereka langsung bersorak akan kemenangan Luli yang tak terduga. Sedangkan di tempat penonton VIP, si cantik Wu Ye dan bapak-bapak Zhuang Huai Sui yang menonton pertandingan Luli sangat tertarik dengan hasilnya. Kembali ke tempat arena pertandingan, kini si kelinci berlidah cepat mengumumkan pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan antara kontestan favorit pertandingan Blood Claw melawan Zombie Bay. Setelah mereka berdua menaiki arena pertandingan, Blood Claw seperti pada cerita komik pada umumnya, dia langsung meremehkan lawannya. Dia meminta agar Zombie Bay untuk mengakui kekalahan saja, karena Zombie Bay pasti sudah mengetahui bahwa dirinya bukanlah lawan dari Blood Claw. Zombie Bay yang mendengar itu tidak marah dan berkata dengan muka sok gantengnya, tapi nggak ganteng sama sekali karena dirinya adalah seorang zombie. Dia berkata, "Meskipun aku tidak memiliki garis keturunan yang sangat kuat seperti dirimu, namun kalau aku sudah memegang pedang di tanganku, jangankan baja, bahkan hubungan yang sudah berjalan selama 5 tahun bisa aku putuskan." Wehehe, bercanda ya guys ya. Lanjut. Lalu sambil mengambil ancang-ancang, Zombie Bay berkata, "Persiapkan lehermu untuk aku tebas dengan pedang pemutus hubungan ini." Setelah berkata demikian, Zombie Bay langsung melesat ke arah Blood Claw, berharap bisa menebas kepalanya dengan sekali tebasan. Zombie Bay yang melihat Blood Claw hanya terdiam saat dirinya menyerang, mengira kalau Blood Claw takut dan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Cita-cita memang indah, namun terkadang kenyataan sangatlah kejam. Seperti dirinya yang memberikan respon yang sangat baik saat pertama kenal, namun lama-lama ternyata dia dekat dengan kita, karena adanya teman kita yang dia sukai. Lanjut. Dengan sangat mudahnya, serangan pedang Zombie Bay digigit oleh Blood Claw. Dengan sedikit memberi tenaga pada rahangnya, pedang milik Zombie Bay hancur. Lalu tanpa memberikan kesempatan pada Zombie Bay, Blood Claw menyiapkan serangan balik dengan memusatkan kekuatannya di kedua cakarnya. Dan slash. Zombie Bay terkena cakaran silang. Setelah mengalahkan Zombie Bay, Blood Claw tidak puas. Dia tidak menyangka bahwa Zombie Bay kalah dalam sekali serangan. Padahal dirinya berharap Zombie Bay bisa menghiburnya.
Kelinci berlidah cepat yang melihat itu langsung mengumumkan kemenangan Blood Claw. Para penonton yang mendengar itu langsung bersorak akan kemenangan Blood Claw. Mereka bersorak memanggil nama Blood Claw. Bapak-bapak Zhuang Huisui yang menonton kemenangan Blood Claw sangat puas. Dia memuji Blood Claw habis-habisan di hadapan si cantik kita. Wu Ye yang mendengar itu langsung berkomentar, "Monster seperti itu hanya bagus di matamu, namun di mataku, monster seperti itu tidak pantas menjaga gerbang anjingku." Sedangkan di tempat lain, Luli yang melihat kemenangan Blood Claw sedang berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa gigi monster singa itu sangat keras, bahkan bisa menghancurkan pedang milik lawannya. Luli pun menyadari bahwa Blood Claw memiliki garis keturunan yang sangat luar biasa. Bahkan meskipun levelnya telah diturunkan, dirinya masih mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Di saat Luli berpikir tentang bagaimana menghadapi Blood Claw sendiri memanggil Luli. Dengan sangat angkuh, Blood Claw berkata, "Hei, apakah kau masih berani naik untuk melawanku? Aku masih belum puas dengan pertandingan barusan. Aku masih ingin bermain-main denganmu, kau tahu makhluk rendahan." Setelah mengatakan provokasi seperti itu, Blood Claw meminta agar MC kita segera naik ke arena pertandingan. Dia tidak ingin MC kita menyerah sebelum melawan dirinya. Dan ia terus memprovokasi MC kita agar mau melawan dirinya. Luli yang mendengar provokasinya sebenarnya menyadari bahwa si singa itu sedang membuat dirinya agar melawannya. Dan MC kita sudah sadar bahwa dirinya bukanlah lawan dari singa cakar di hadapannya. Namun bukan MC kita namanya apabila dirinya akan menyerah sebelum bertarung. Apalagi jika dirinya menyerah sekarang, dirinya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menemukan petunjuk tentang kakaknya. Dia menyadari bahwa dirinya harus memenangkan turnamen Storm Cloud ini agar bisa mengambil hati si cantik kita, Wu Yue. Si kelinci berlidah cepat yang melihat Luli ragu-ragu lantas memberikan nasihat sambil memanggilnya sebagai cannon fodder agar MC kita tidak bertindak gegabah untuk melawan Blood Claw. Dia juga memuji MC kita yang sudah sampai ke titik ini, yaitu di babak final. Jika MC kita menyerah sekarang, itu tidaklah masalah. Sedangkan Wu Yue, si cantik melihat Luli ragu-ragu, hanya bisa membatin sambil memutar rambutnya. Dia berharap MC kita menaiki panggung untuk melawan Blood Claw. Setelah menimbang pro dan kontra, Luli memutuskan untuk maju melawan Blood Claw. Karena dengan melawan Blood Claw lah, dirinya bisa menemukan kakak pertamanya. Dia hanya memiliki kakak pertamanya dan adiknya saja sebagai keluarga di dunia ini. Lalu Luli pun melangkah menaiki tangga menuju arena dengan tekad. Kalau tidak sekarang, lalu kapan lagi aku memiliki kesempatan? Dan pertandingan antara MC kita Luli melawan Blood Claw resmi dimulai. Setelah Luli menaiki arena turnamen, Blood Claw yang melihat Luli sebagai serangga pun sangat puas. Dia berkata, "Makhluk rendahan yang bodoh, kau bahkan tidak bisa menerima provokasi kecil dariku dan memutuskan untuk naik dan melawanku. Kau adalah mangsa terakhirku di turnamen ini, dan jadilah samsak tinjuku untuk merayakan kemenanganku," katanya lagi dengan sangat angkuh. Luli yang mendengar itu hanya menjawab, "Banyak bacot. Kau mau bertarung apa mengoceh? Ayo cepat selesaikan ini." Lalu dengan sangat cepat, Luli bergegas ke arah Blood Claw hendak memberikan serangan pertama. Blood Claw yang melihat Luli menyerang terlebih dahulu hanya diam, sambil berkata bahwa MC kita sangatlah lambat seperti siput, dan kecepatan MC kita lebih lambat daripada si zombie B. Namun sebelum mulut si Blood Claw menutup, tiba-tiba MC kita menaikkan kecepatannya hingga terlihat bayangannya saja. Dan dia sudah berada di belakang Blood Claw. Blood Claw yang menyadari serangan Luli akan tiba dari arah belakang, langsung menghindarinya dengan sangat cepat. Dia tidak menyangka bahwa makhluk rendahan seperti semut ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Blood Claw yang merasa telah dipermainkan oleh MC kita langsung geram. Ia langsung menyerang MC kita menggunakan cakarnya hingga membuat badai yang sangat dahsyat. MC kita yang melihat serangannya lantas menghindar ke belakang. Setelah merasakan kekuatan Blood Claw secara langsung, Luli semakin menyadari bahwa kekuatan si singa Blood Claw jauh di atas dirinya. Dari kekuatan, kecepatan, dan bahkan atributnya jauh di atas dirinya. Blood Claw yang melihat Luli masih bisa menghindari serangannya sangat takjub. "Lumayan," katanya dalam hati. Namun belum lama dia berpikir demikian, tiba-tiba dirinya menyadari bahwa pipinya telah tergores oleh serangan Luli. Blood Claw yang menyadari itu langsung murka. Ia lantas mengaktifkan skill pasifnya yaitu Blood War
yang meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan bahkan serangan sebanyak 20% selama 15 detik. Kelinci berlidah cepat yang melihat kemarahan dari Bloodclaw sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa MC kita mampu membuat luka kecil di muka Bloodclaw yang membuat Bloodclaw merasa terhina. Sedangkan Wu Yue yang melihat itu merasa kalau MC kita sangatlah menarik. Kembali ke pertandingan saat ini sedang berlangsung. Bloodclaw yang sudah mengaktifkan skillnya langsung melesat ke arah MC kita dengan sangat cepat hingga seperti ledakan Sonic yang membuat debu berterbangan oleh kecepatannya. Dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit hingga hanya terlihat bayangannya saja. Bukan bertarung sih, lebih tepatnya MC kita hanya bisa menangkis serangan dari Bloodclaw yang bertubi-tubi mengarah ke arahnya. Di saat Luli menangkis Bloodclaw, Luli terpental ke belakang yang membuat dirinya kehilangan keseimbangan. Bloodclaw yang melihat kesempatan langsung menyiapkan serangan terkuatnya. Ia melesat ke atas sambil mengisi daya di kedua cakarnya, hendak menyerang Luli yang sedang kehilangan keseimbangan. Luli yang melihat itu langsung menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Karena sebelumnya, dirinya memberikan kesempatan pada Bloodclaw hanya sebagai umpan. Dia sadar bahwa skill pamungkas Bloodclaw memiliki kelemahan yaitu castingnya yang memiliki waktu. Setelah menyadari bahwa ini adalah kesempatan, Luli lantas mengaktifkan skillnya, Backstep, yang mana ini adalah skill berteleportasi ke belakang musuh untuk melancarkan serangan dadakan. Setelah Luli sudah berada di belakang Bloodclaw, ia lantas bersiap akan menyerang Bloodclaw dari belakang seperti sebelumnya. Bloodclaw yang menyadari itu hanya tertawa kecil. Dia tidak menyangka bahwa makhluk rendahan tulang ini sangat membuat dirinya kewalahan. Ia lantas menggunakan skillnya yang lain, Auman Raja Singa. Luli yang berada di dekat Bloodclaw terkena skillnya. Dia hanya bisa terdiam. Serangannya yang ia siapkan dan rencanakan tidak bisa dieksekusi dengan indah. Dia menyadari bahwa dirinya sekarang ini terkena stun dari skill milik Bloodclaw. Kelinci berlidah cepat yang melihat skill milik Bloodclaw lantas berkomentar. Dia tidak menyangka bahwa dirinya bisa melihat skill langka milik monster singa, yaitu Auman Raja Singa, yang memiliki efek melumpuhkan musuh selama 1,5 detik dalam jarak 5 meter dari penggunanya. Bapak-bapak Chuang Huai Suai yang melihat itu sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa singa kecil Bloodclaw sudah mengaktifkan skill yang sangat luar biasa. Ia pun berkata pada Wu Yue akan mengambil Bloodclaw di bawah sayapnya. Si cantik Wu Yue yang mendengar itu lantas berkata, "Kau sangat tamak. Jangan terlalu banyak makan, nanti kau akan tersedak." Bapak-bapak itu pun mendengar itu hanya tertawa. "Wah, iya, aku memang punya nafsu makan yang baik karena sistem pencernaanku sangat bagus. Jadi aku akan mengambil anak ini. Dan lagi, kan kau tidak menerima murid sekarang." Si cantik Wu Yue yang mendengar itu hanya terdiam, tidak menjawab ucapan bapak-bapak di sebelahnya. Kembali ke arena pertandingan. Pada saat ini Bloodclaw yang sudah membuat Luli tidak bisa bergerak, langsung mengayunkan cakarnya hendak menyerang Luli, dan slash! MC kita pun terkena serangan cakar dari Bloodclaw dengan telak, hingga terlihat tangan kerangkanya yang masih melayang terpisah dari tubuhnya. Meskipun Luli terkena serangannya, dia masih mampu menghindari titik vitalnya, hingga dirinya masih sempat melompat ke belakang. Bayarannya adalah kehilangan sebelah tangan dan kakinya. Kelinci berlidah cepat yang melihat begitu sengitnya pertandingan antara Bloodclaw melawan MC kita, Cannon Fodder, dia sangat bersemangat. Tapi dia juga menyayangkan akan kehilangan sebelah tangan dan kaki MC kita. Dia berkata, dengan MC kita yang kehilangan lengan dan kakinya, kemenangan sudah pasti akan berada di genggaman Bloodclaw. Bloodclaw yang melihat MC kita sudah tidak berdaya, hanya tersenyum puas. Dia tidak langsung mengalahkan MC kita. Dia hanya berjalan perlahan ke arah MC kita yang tak berdaya, sambil berkata, "Penampilanmu yang seperti ini lebih baik. Aku sangat puas dengan kondisimu saat ini. Dan kau tidak perlu untuk berpikir menyerah, karena aku akan membuatmu merasakan begitu indah sebuah kematian." MC kita yang melihat Bloodclaw berjalan dengan santai dan angkuh ke arahnya, hanya terdiam dengan terlihat ketakutan untuk mengecohnya. Dia masih punya rencana. Dia sangat puas bahwa Bloodclaw saat ini sedang memakan umpannya. Sambil terus berjalan ke arah Luli, Bloodclaw terus bergumam bagaimana MC kita akan diperlakukan. Dia ingin mendapat siksaan yang seperti apa? Apakah dengan mematahkan setiap inci tulangnya, atau apakah dengan menendang kepalanya seperti bola?
MC kita yang melihat Blood Claw mengoceh hanya terdiam tidak berkata. Dia menghitung dalam hati sambil menunggu bahwa kurang 3 langkah lagi. Blood Claw yang melihat bahwa MC kita hanya terdiam sangat senang. Dia berpikir bahwa MC kita saat ini sedang ketakutan. Dia terus melangkah dengan santai ke arah MC kita. Di saat sampai di lengan MC kita yang terputus, Blood Claw lantas menginjaknya dengan sangat keras, sampai terdengar patahan tulang yang begitu keras di arena pertandingan. Setelah Blood Claw merasa kemenangan sudah di depan mata, MC kita yang sudah menghitung kalau Blood Claw sudah tepat di tempatnya, ia langsung berkata, "Sekarang!" Dan ia pun berdiri sambil melemparkan daggernya ke arah Blood Claw dengan sangat cepat. Pada saat itu juga, lengan Luli yang terpotong juga ikut bergerak. Ia juga melesatkan daggernya ke arah Blood Claw yang masih sombong berjalan ke arah MC kita. Blood Claw yang melihat bahwa Luli yang seekor serangga masih berusaha untuk melawannya hanya bertindak acuh tak acuh. Dia masih meremehkan MC kita yang bergegas ke arahnya. Dan pada saat itulah MC kita menggunakan skill Black Step-nya lagi. Di saat Blood Claw menyadari bahwa Luli telah menghilang dari hadapannya, ia sangat terkejut dan kebingungan. Luli yang sudah berpindah di belakang Blood Claw lantas menyerangnya dan menusukkan daggernya ke titik vital Blood Claw. Dan slash! Blood Claw yang sebelumnya merasa kemenangan di hadapannya pun kini terkena serangan telak oleh Luli. Dia yang terkena serangan fatal langsung memuntahkan darah dan lalu tersungkur di hadapan MC kita. Wu Ye dan bapak-bapak Zhuang Huaishui yang melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba hanya bisa melongo dibuatnya. Mereka berdua sangat terkejut dengan adegan yang mereka saksikan saat ini. Dan bahkan seluruh arena pun terdiam. Keheningan mutlak, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar saat ini. Kelinci berlidah cepat yang melihat hal itu juga sangat syok sampai-sampai mukanya ke muka orang yang baru saja mendengar kabar istrinya diambil orang. Sedangkan saat ini, tiba-tiba, kura-kura berlidah lambat yang biasanya bicaranya tergagap-gagap sangat bersemangat. Ia tak lagi terbata-bata lagi bicaranya. Sambil sangat bersemangat seperti orang yang telah memenangkan janda tetangga, ia berkata, "Ini sangat luar biasa. Sudah lama aku tidak melihat epic comeback yang sangat luar biasa seperti ini. Biarkan saya menjelaskan analisa saya tentang pertandingan ini." Ia pun menceritakan pendapatnya kepada semua hadirin yang ada di sana dengan sangat bersemangat. Yang intinya, bahwa Luli yang seorang cannon fodder memiliki rencana yang sangat luar biasa. Dia menjelaskan bahwa dari awal memang sudah memperlihatkan kelemahannya melawan Blood Claw yang sangat kuat. Namun MC kita masih memprovokasi Blood Claw agar marah dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dan di saat serangan terkuat Blood Claw dilancarkan, MC kita dengan sengaja memutus lengannya sendiri agar supaya Blood Claw yakin MC kita sudah di ujung tanduk. Supaya Blood Claw lengah. Dan pada saat itulah, dia menjalankan rencana yang ia susun dengan sempurna dan akhirnya mengalahkan Blood Claw. Dan itulah analisisku. Apakah kalian sudah sadar para penonton yang budiman? Kata kura-kura berlidah lambat sambil berpose layaknya superstar, namun sangat membagongkan. Dan di sini kita melihat nama MC kita berganti menjadi Zhan Yue. Nggak tahu kenapa namanya ganti, tapi kita tetap panggil MC kita dengan nama Luli ya guys ya. Lanjut. Luli yang memiliki kesempatan untuk membunuh Blood Claw langsung melancarkan serangan terakhirnya. Blood Claw yang tidak ingin mati lantas berteriak ingin diselamatkan. Dia terlihat seperti anak kecil yang habis dimarahin orang taunya, sangat menyedihkan meminta tolong. Kukira keras ternyata kertas. Dan bapak-bapak Zhuang Huaishui yang melihat itu langsung turun tangan. Ia langsung berdiri di hadapan Blood Claw dan menghempaskan Luli yang hendak membunuh Blood Claw. Dengan mengalirkan kekuatannya ke telapak tangannya, Zhuang Huaishui menggenggam tangannya. Dengan genggaman tangan Zhuang Huaishui, semua perlawanan Luli sia-sia. Ia hanya bisa menyesali karena usahanya hanya bisa sampai di sini saja. Namun di saat kesadaran Luli tinggal sedikit dan hanya tinggal kepalanya saja, dengan banyak retakan, tiba-tiba datang tangan yang begitu indah dan cantik menggapainya. Dan ya, siapa lagi kalau bukan si cantik kita, Wu Ye yang datang menyelamatkan MC kita. Lalu dengan memusatkan energinya di ujung jarinya yang indah, Wu Ye tandas menunjuk ke arah Zhuang Huaishui sambil berkata, "Definitely piercing finger." Dan wush. Layaknya sebuah laser berwarna hitam, kekuatan manifestasi dari jari yang indah itu melesat ke arah Zhuang Huaishui dengan sangat cepat. Dan boom.
Serangan Wu Ye membuat lubang yang sangat besar di arena Stormcloud dan bahkan bangunan yang berada di belakangnya porak-poranda. Dan apakah bapak-bapak Zhuang Huaishui itu aman? Oh, tentu saja tidak. Dia yang menjadi sasaran terkena serangan hingga dia yang awalnya bapak-bapak yang sangat berwibawa kini nampak compang-camping dengan bekas luka di salah satu lengannya. Dia yang terkena serangan Wu Ye sangat murka. Ia berteriak kepada Wu Ye untuk menjelaskan tindakannya saat ini. Namun Wu Ye tidak menanggapi ucapan dari Zhuang Huaishui. Dia saat ini sedang mengalirkan energinya kepada Luli dan menyembuhkannya. Setelah melakukan itu, Wu Ye dengan tangan indahnya lantas menyentuh kepala Luli sambil berkata, "Mulai saat ini, kau adalah milikku makhluk kecil. Oke?" Setelah tubuh Luli disembuhkan sepenuhnya, ia lantas berlutut di hadapan Wu Ye. Wu Ye yang melihat Luli melakukan itu hanya berkata sambil tetap menyembuhkannya, "Baiklah, sekarang seharusnya tubuhmu sudah normal. Kau bisa bergerak seperti sebelumnya." Luli yang melihat tubuhnya lagi, dia sangat takjub. Dia tidak menyangka setelah tubuhnya dipulihkan sepenuhnya oleh Wu Ye, kini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa bahwa tulang-tulang lamanya sangatlah lebih kuat dan lebih kokoh seperti telah memakan makanan dengan kaya akan kalsium. Wu Ye yang telah menyembuhkan Luli lantas berkata dengan muka seramnya, "Meskipun tetap cantik sih. Hei, kemana para pembawa acara turnamen Stormcloud? Apakah kalian tidak akan mengumumkan hasil pertandingan ini?" Kura-kura berlidah lambat dan kelinci berlidah cepat yang melihat itu lantas menampakkan dirinya dengan sangat ketakutan. Lalu kelinci berlidah cepat pun mengumumkan hasilnya. "Sebelum saya bacakan hasil pertandingan, biarkan saya pantun terlebih dahulu. Ikan lele dimakan kucing. Pinjam dulu 100 leh. WKWK. Lanjut." Lalu dia pun mengumumkan hasilnya. Dan pemenangnya adalah sang MC kita, Luli. Dengan namanya yang beda yaitu Zhan Yue. Tapi tetap kita panggil Luli ya guys ya. Setelah menjadi pemenang turnamen Stormcloud, Luli lantas mendapatkan hadiah dari sistem berupa kenaikan XP sebanyak 5.000 poin. Dan Luli naik menjadi level 15 secara instan. Tidak hanya mendapat kenaikan level, MC kita juga mendapat skill baru, yaitu skill Passive Shadow, Step, di mana skill ini meningkatkan agility pengguna sebesar 20%. Dan dikarenakan Luli telah memenangkan turnamen, ia juga mendapatkan senjata baru sebagai hadiah berupa dagger, yang jika dijadikan satu bentuknya seperti gunting. Dan dagger itu memiliki kemampuan mengubah 10% damage yang diberikan ke lawan menjadi healing. Setelah Luli mendapatkan semua hadiahnya, Wuli lantas menyuruh Luli untuk langsung memulai acara selanjutnya yaitu The Stormcloud Catastrophe. Luli yang mendengar itu kebingungan. Dia tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Wu Ye karena dirinya memasuki arena turnamen Stormcloud untuk menjadi peserta. Itu adalah sebuah kesalahan darinya yang tidak mengetahui mana pintu penonton dan mana pintu menjadi seorang peserta. Kelinci berlidah cepat yang mengetahui kalau Luli tidak mengetahui tentang The Stormcloud Catastrophe lantas menjelaskannya bahwa turnamen Stormcloud dibagi menjadi dua babak, di mana babak pertama adalah Arena Battle, dan babak kedua adalah Stormcloud Catastrophe. Dan peserta The Stormcloud Catastrophe adalah sang juara babak pertama yang akan terjun ke dunia player untuk menjadi bos dengan limit waktu, atau waktu yang terbatas yaitu selama 1 jam. Misi pada babak kedua, yaitu pemain atau pemenang harus memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dan berburu sebanyak mungkin player yang ada di sana untuk mendapatkan XP dan poin kontribusi. Lalu poin kontribusi yang didapatkannya bisa digunakan sebagai mata uang untuk berdagang, seperti membeli skill, membeli senjata, dan juga poin kontribusi juga bisa digunakan untuk membeli posisi dan status. Lah, kok kayak pejabat Konoha, bisa beli jabatan dengan uang? WKWK bercanda ya lur. Lanjut. Di saat mereka sedang mendengarkan penjelasan kelinci berlidah cepat, tiba-tiba bapak-bapak Zhuang Huaishui berteriak kepada si cantik kita Wu Ye. Dia masih tidak terima karena telah diserang oleh Wu Ye, dan itu membuatnya malu di hadapan semua anak buahnya. Dia masih ingin mendapatkan penjelasan dari Wu Ye, dan jika dia tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan, dia akan menganggap ini sebagai deklarasi perang dan akan melaporkannya ke atasan. Wu Ye yang mendengar itu tidak tahan lagi, dia langsung meledak marah. Dia lantas menuding dan membeberkan semua kelakuan Zhuang Huaishui di depan publik, bahwa selama ini Zhuang Huaishui telah banyak berbuat kotor dengan menyabotase pemenang turnamen sesuai dengan keinginannya dan orang-orang yang sudah membayar kepadanya. Dia juga sangat kesal kepada bapak-bapak berwajah kolot itu karena telah menyerang pemenang pertandingan di hadapannya. Zhuang Huaishui yang mendengar itu tidak bisa berkata, dia hanya berteriak, "Kau!" dan tidak bisa membantah ucapan dari Wu Ye. Wu Ye yang dibentak oleh Zhuang Huaishui semakin geram. Dia lantas mengancam Zhuang Huaishui akan membekukan dana yang mengalir kepadanya.
Dia juga akan menarik semua pasokan dana militer Zhuang Huaisui, dan bahkan dana untuk memancing. Ya, kesimpulannya jangan pernah berdebat dengan bundahara ya guys ya. Nanti kalian tidak bisa memancing lagi. WKWK dan untungnya, Mimin masih single. Jadi aman saja. WKWK. Lanjut. Luli yang melihat bahwa Zhuang Huaisui dan Wu Ye semakin memanas, lantas berlari ketakutan. Takut terseret juga. Dia lantas meminta kepada kelinci berlidah cepat dan kura-kura berlidah lambat agar cepat-cepat mengirim dirinya ke acara selanjutnya. Wu Ye yang melihat itu lantas berkata kepada MC kita yang masih lari berbirit-birit agar MC kita membunuh 1000 player saat Storm Cloud katastrofi dilakukan. Dan jika Luli tidak bisa membunuh 1000 player, Luli tidak perlu kembali lagi dan mati saja. Waduh, udah lari masih saja terkena imbasnya ya guys ya. Memang wanita cantik kalau marah itu sangat menyeramkan. Setelah Luli memasuki gerbang untuk mengirimnya ke acara selanjutnya, ia lantas mendapatkan notifikasi dari buku bersampul badut. Ia pun mendapatkan misi sesuai dengan ucapan dari Wu Ye, dengan nama misi First Blood Moonwalker. Dengan ketentuan Luli harus mengalahkan 1000 player sesuai dengan ucapan dari Wu Ye. Dan setelah Luli berada di dunia para player, di sana lantas mendapatkan peringatan bahwa muncul bos bernama Blood Moon Wanderer. Namun di sini beda-beda namanya, jadi Mimin gunakan Blood Moon Walker aja ya guys ya. Para player yang mengetahui pemberitahuan itu sangat terkejut, apalagi bos yang dimaksud sudah berada di hadapan mereka. Di saat Luli masih kebingungan dengan apa yang hendak ia lakukan, tiba-tiba item gelang Luli memberikan notifikasi bahwa Luli akan mendapatkan skill baru karena telah naik level dengan cepat. Dan Luli pun mendapatkan skill baru bernama Hunting Scorchblade, di mana skill ini akan meningkatkan physical damage jika Luli mengayunkan tebasan bertubi-tubi dari 110%, 120%, 130%, dan 150% physical damage. Di saat Luli memproses notifikasi yang tiba-tiba itu, para player yang berada di hadapannya lantas menyerang ke arah Luli dengan sangat cepat. Luli yang melihat itu lantas menggunakan skill barunya kepada para player yang nggak punya sopan santun itu, dan langsung membantai mereka dengan sangat cepat. Dan slash. Luli pun mendapatkan 4 poin dari 1000 poin targetnya. Dikarenakan gabut, Luli lantas memanggil Cece. Dia bertanya kepada Cece apakah semua player bisa mengetahui lokasinya saat ini. Cece lantas memberitahukan kepada Luli bahwa sistem akan menyiarkan lokasi Luli secara real-time kepada setiap pemain. Luli yang mendengar itu lantas mengeluarkan auranya agar setiap player cepat menemukannya, dan dia bisa langsung membantai mereka. Setelah Luli melakukan itu, para player lantas berbondong-bondong menghampirinya. Luli yang melihat itu tidak banyak bicara dan langsung membantai mereka seperti memainkan game belah buah. Dan slash. Dari yang awalnya 4, kini poin Luli naik terus-menerus. 266, 298, dan 314. Setelah banyak membantai para player, kini tempat Luli menjadi seperti kuburan pedang. Setelah mengetahui bahwa frekuensi player yang mendatanginya menurun, Luli hanya bisa diam sambil menunggu di atas pohon. Nongkilur. Pada saat Luli bosan menunggu, tiba-tiba ada player yang datang ke tempatnya dengan sangat bersemangat. Luli yang melihat player itu sangat bersemangat hanya berdiri, bersiap akan menebasnya dengan sekali serangan. Di saat player itu hendak mengambil senjata yang ada di sana, Luli lantas menebasnya dengan sangat cepat. Dan player itu yang akan mati pun sangat enggan. Dia yang seharusnya menjadi protagonis di dalam game ini, malah mati begitu saja oleh makhluk yang tidak dikenal. Tak berselang lama dari kematian satu player yang tak terduga itu, kini muncul player yang mendatangi MC kita dengan berbondong-bondong. Luli yang melihat itu lantas membantai mereka dengan sangat mudah, dan kita diperlihatkan ladang syura cipta di sana. Luli yang melihat itu tidak puas karena dirinya kini masih mendapatkan 444 poin setelah membunuh para player itu. Dikarenakan Luli bosan, dia pun menghubungi adiknya, Afeng. Dia menyuruh Afeng untuk datang di lokasi yang sudah dia bagikan. Afeng melihat itu lantas membalas Luli. Dia bertanya kepada Luli apa yang sedang dia persiapkan untuknya. Dia bertanya banyak hal kepada Luli dengan sangat bersemangat. Namun, setelah sampai di tempat koordinat yang diberikan oleh Luli, dia langsung terkejut. Sampai-sampai mukanya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu syok karena senang atau syok karena sedih. Pada saat ini nampak sebuah petir yang menyambar di kejauhan, dan terlihat mayat monster yang tergeletak di samping seorang gadis. Dan nama gadis berambut putih salju itu adalah Luna, dengan title sebagai Moonlight Knight, level 18, dengan kelas sebagai seorang Sword Earth, dengan berbagai atribut di sana yang sudah mencapai 60 poin. Setelah membunuh monster yang sangat besar yang merupakan bos elit, gadis itu mendapatkan hadiah sebuah gelang dengan nama Heart of Resilience, level 15. Dengan kegunaan item tersebut yaitu
mengurangi resistensi hingga 20%. Luli yang ada di sana bersembunyi sambil melihat aksi dari Luna yang mampu mengalahkan bos monster sendirian. Dia sangat takjub dengan skill milik Luna. Karena penasaran dengan job milik Luna, Luli lantas menyuruh Cece untuk mencari tahu tentang kelas Moonlight Knight. Langsung dijawab oleh Cece bahwa Moonlight Knight adalah kelas tersembunyi Swordman yang memiliki atribut seimbang, dan serangan dari kelas Moonlight Knight memiliki atribut fisikal dan magical. Luna yang telah mengalahkan bos monster merasa ada yang memperhatikannya sedari tadi. Di saat Luna memikirkan itu, tiba-tiba datang 3 orang yang menghampirinya. Sambil berjalan mendekati Luna, ia berkata kalau mereka ingin melihat item yang telah Luna dapatkan setelah mengalahkan bos elit. Luna yang mendengar itu langsung berkata tanpa sopan santun kepada orang tua yang tidak punya etika itu, "Gak usah banyak bacot. Apakah kau ingin bertarung?" Orang yang paling depan yang mendengar itu tidak marah. Dia langsung menjawab dengan nada sedikit senang dan tertawa, bahwa dirinya tidak ada niatan untuk bertarung melawan gadis muda nan cantik itu. Mereka hanya ingin meminjam barang-barang milik Luna saja. Luna yang mendengar itu tidak peduli dengan ucapan orang jelek di hadapannya itu. Dia masih berkata dengan ketus, "Apakah mereka akan bertarung dengannya? Kalau tidak ingin bertarung, dirinya akan segera pergi, karena bosan melihat orang jelek berwajah mesum." 2 orang yang mendengar ucapan dari Luna merasa kesal, lalu mereka langsung berjalan ke arah Luna dengan sok keren ingin mendisiplinkan gadis yang gak punya sopan santun. Luna yang melihat itu langsung melepaskan pedangnya dari sarungnya. Dan slas! Kedua orang itu langsung tumbang di belakang Luna dengan ditaburi bintang-bintang, yang ternyata itu adalah manifestasi dari skill milik Luna yang bernama Starlight Flash. Orang yang tersisa melihat itu langsung berkeringat dingin. Ia kini sadar kalau sudah menabrak plat besi. Karena melihat Luna berjalan ke arahnya, orang itu lantas mengancam Luna kalau dirinya adalah anggota dari Arrogant Guild. Luna yang mendengar itu langsung menebas kepala orang tersebut tanpa banyak bicara. Apakah kau sudah cukup mengintipnya? Aku lagi tidak sedang mandi loh. Jangan mengintip terus, nanti kau bintilan." Lalu keluarlah seseorang di hadapan Luna setelah dirinya mengatakan itu, yang ternyata itu adalah MC kita yang dianggap telah mengintipnya. Setelah mereka saling berhadapan, Luna dan MC kita saling mengukur kekuatan masing-masing. Setelah mendapatkan kesimpulan, mereka pun langsung melesat hendak bertarung. Namun sebelum mereka saling mengadu pedang, tiba-tiba banyak player yang berada di belakang Luna. Satu kelompok ingin mengalahkan MC kita untuk mendapatkan item yang berharga, dan yang satunya ingin balas dendam karena Luna telah berani membunuh anggota mereka. Luli dan Luna yang menyadari itu lantas memiliki kesepakatan diam-diam. Mereka lantas melesat berlawanan arah. Para player yang melihat itu langsung kebingungan. Lalu mereka pun sadar dan langsung mengejar target mereka masing-masing, yang mengakibatkan mereka saling bentrok. Mereka saling berdesakan ingin menyusul mangsa mereka. Di saat para player itu saling berdesakan, Luli dan Luna lantas berbalik arah dan langsung membantai mereka tanpa ampun dengan sangat cepat. Luli dengan skill Hunting Scrooge Blade-nya, sedangkan Luna dengan skill Starlight Flash-nya. Mereka berdua menggila membantai para player yang ada di hadapannya, entah itu bapak-bapak, remaja, anak gadis, ataupun gadis rasa janda, mereka bantai tanpa ampun. Dikarenakan Luli telah membantai player sangat banyak, kini poinnya terus meningkat dari yang awalnya 444, kini naik dari 489, naik lagi 702, naik lagi 956, dan sampai Luli telah mendapatkan 999 poin dari 1000 poin setelah membantai para player itu. Setelah mengetahui bahwa dirinya kurang 1 poin, Luli lantas melesat ke arah Luna, dan mereka pun melesat hendak bertarung yang sempat tertunda. Dan bom! Poin Luli pun mencapai 1000 poin. Tidak tahu bagaimana pertarungannya berlangsung karena di sini tidak diperlihatkan. Tiba-tiba scene berpindah di sebuah gedung. Dan kini kita diperlihatkan seorang gadis yang ditemani oleh pelayannya. Gadis itu menggunakan alat bantu mobilisasi yaitu kursi roda. Setelah pelayannya pergi, gadis itu menulis sesuatu yang ternyata dia sedang menulis analisanya tentang bos monster Blood Moon Walker, yaitu MC kita. Dan gadis itu adalah Luna yang telah dikalahkan oleh MC kita. Kembali ke tempat MC kita,
Ia yang telah menyelesaikan misinya kini mendapatkan notifikasi dari buku bersampul badut. Luli yang telah menyelesaikan misi mendapatkan item anting sebagai hadiah. Item bernama Anting Ancested Divine yang memiliki kegunaan sebagai item yang bisa membuat penggunanya bertransformasi sesuai dengan ras dan bisa menggunakan bahasa sesuai ras yang telah ditransformasikan. Dan item itu berada di kelas mitik. Luli yang melihat item itu sangat takjub karena item itu bisa membuat dirinya bisa bertransformasi sesuai dengan keinginannya. Lalu dikarenakan Luli telah menyelesaikan misi dengan membunuh 1000 player dan telah menyelesaikan Stormcloud Catastrophe, ia pun mendapatkan 1000 poin kontribusi sebagai hadiah. Tak lupa Luli juga naik level menjadi level 21. Dikarenakan Luli telah mencapai level 21, ia mendapatkan skill baru, Rending Burst Blade, yang bisa meningkatkan basic attack, memberikan 180% physical damage, dan dapat mengabaikan 20% physical defense. Setelah Luli kembali ke tempat turnamen Stormcloud, para penonton langsung bersorak kepada Luli karena telah menyelesaikan misi membunuh 1000 player. Bapak-bapak Zuan Waisui yang melihat Luli kembali dengan penuh kebanggaan sangat kesal. Ia lantas pergi dari sana dengan wajah jeleknya. Wu Ye yang melihat Luli kembali dengan penuh kemenangan dan bahkan telah menyelesaikan misi yang telah ia berikan sangat puas. Sambil tersenyum, Wu Ye lantas meminta agar Luli mengikuti dirinya. Luli pun mengikuti Wu Ye. Lalu singkat cerita, kini Luli diajak oleh Wu Ye di sebuah lembah yang berwarna merah darah. Luli yang melihat itu kebingungan. Dia tidak mengerti tempat apa itu, karena dirinya sebagai pengembang game tidak mengetahui adanya tempat tersebut. Wu Ye yang melihat kebingungan Luli, lantas memberitahukan kepada Luli bahwa tempat ini adalah alam rahasia evolusi Blood Pool, di mana orang yang berendam di lembah darah ini akan dapat mengikatkan garis keturunannya. Wu Ye juga memberitahukan kepada Luli bahwa monster sangat bergantung pada garis keturunan, yang mana seperti Blood Claw yang memiliki garis keturunan epic, meskipun levelnya diturunkan, masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang dapat diumpamakan seperti senjata yang sangat bagus dan berkualitas. Sedangkan Luli yang memiliki garis keturunan jelek, dapat diumpamakan seperti pedang usang yang tak terawat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Wu Ye, Luli bertanya apakah garis keturunannya bisa ditingkatkan jika dirinya berendam di lembah darah tersebut. Wu Ye yang mendengar itu lantas menjawab bahwa garis keturunan Luli dapat ditingkatkan. Lalu Wu Ye lantas menyuruh agar Luli memilih tempat yang nyaman untuk berendam di lembah tersebut. Wu Ye juga memberitahukan kepada Luli bahwa evolusi garis keturunan Luli dapat meningkat dengan pesat atau tidak. Itu tergantung dengan usahanya sendiri dan keberuntungan. Di saat Luli akan memilih tempatnya untuk berendam, di tempat lain ada bapak-bapak yang sedang marah-marah sambil membanting barang-barang yang ada di rumahnya. Ya, siapa lagi kalau bukan bapak-bapak Zhuang Huaisui yang masih marah kepada si cantik kita Wu Ye. Ia masih marah kepada Wu Ye karena telah berani membekukan dana memancingnya. Orang yang di samping Zhuang Huaisui yang melihat itu lantas menenangkannya. Lalu ia pun memberikan saran kepada Zhuang Huaisui sebuah rencana agar dana memancingnya dapat dicairkan lagi, yaitu menjadi DPR lalu korupsi. Haha, bercanda ya guys ya. Lanjut. Dan orang itu pun membisikkan rencananya kepada Zhuang Huaisui. Zhuang Huaisui yang mendengar rencana dari penasihatnya sangat senang, sambil tersenyum lengar mendengarkan rincian rencana. Zhuang Huaisui lantas menyuruh bawahnya itu agar melakukan rencananya itu secepatnya. Bosan dengan bapak-bapak kolot? Kita pindah ke tempat si cantik kita Wu Ye. Saat ini dia sedang melihat Luli yang sedang menyerap esensi lembah merah untuk meningkatkan garis keturunannya. Wu Ye yang melihat bahwa penyerapan Luli sangat cepat sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa Luli memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di saat ia sedang memikirkan itu, tiba-tiba ia mendengar seseorang yang memanggilnya yang membuat ekspresinya kesal. Dan terlihat banyak orang berjalan ke arahnya menggunakan seragam prajurit yang ternyata mereka adalah Black Death Guard, yaitu prajurit penjaga City Lord kota Blood Moon. Mereka datang ke sana karena disuruh City Lord untuk memanggil Wu Ye. Wu Ye yang mendengar itu menolaknya. Namun pimpinan prajurit yang mendengar penolakan Wu Ye lantas membuka surat perintah dari City Lord. Wu Ye yang melihat itu mau tidak mau hanya bisa mengikuti mereka untuk berhadap City Lord.
karena jika ia menolak akan mendapatkan hukuman, yaitu dapat dieksekusi di tempat. Sebelum Wuye pergi, ia memperingatkan Luli untuk hati-hati, karena ada kemungkinan batu yang ada di pegunungan jatuh dan menimpanya. Pemimpin prajurit yang melihat Wuye telah setuju, lantas mempersilahkannya untuk berjalan terlebih dahulu dengan muka seriusnya. Namun tiba-tiba orang itu tersenyum licik. Setelah Wuye pergi, Luli masih terus menyerap cairan yang ada di sana dengan gila-gilaan. Dan tak jauh dari tempat Luli menyerap cairan merah, terlihat banyak orang yang sedang mengintai MC kita. Dan orang-orang itu adalah bawahan dari bapak-bapak Zhuang Huaishui, Shadow Squad. Setelah melihat bahwa Luli masih fokus menyerap cairan merah untuk berevolusi, pemimpin pasukan itu lantas memberikan aba-aba. Dan mereka pun melesat ke arah MC kita yang telah diselimuti cairan merah. Dan apakah yang akan terjadi dengan MC kita? Apakah evolusinya akan gagal dikarenakan diganggu oleh orang lain? Atau apakah nanti MC kita akan terluka parah? Bisa teman-teman saksikan di episode selanjutnya. Jika teman-teman tidak sabar dengan update terbaru dari Mimin, bisa langsung saja baca di webnya. Ini nama komiknya, Lur.